Suasana pukul 10.23 tanggal 8 Mei 2025 di sekitar Jalan MH Tamrin, Bundaran HI Jakarta. Nah, ngomong-ngomong mengenai penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4, teman-teman. Sejauh ini ada penurunan penjualan ya. Jumlah kendaraan yang bisa dijual oleh ATPM, oleh industri di bawah Gaikindo, industri dalam negeri untuk gabungan industri kendaraan bermotor roda 4 ya. Sulit mencapai 1 juta per tahun. Namun kita juga berarti sebenarnya antara bersyukur dan nggak bersyukur ya. Penjualan kendaraan ini mempengaruhi juga kepada penyediaan lapangan kerja. Namun penjualan kendaraan yang bertumpuk di satu tempat seperti di Jakarta ini ya akan menyebabkan juga bila mana penggunanya tidak bijaksana membawa kendaraannya di jalan raya setiap hari. Jadi akan sulit, Jakarta akan bebas macet ya kalau memang penggunanya semena-mena menggunakan transportasi pribadi dalam berkendara atau bermobilitas di Jakarta. Tidak ada keinginan untuk migrasi ke transportasi umum. Sangat disayangkan ya, termasuk juga teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2 nih. Luar biasa masif Jakarta ini teman-teman. Dan Roda TPM melihatnya belum ada upaya yang masif untuk memindahkan mereka ke transportasi umum, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mungkin yang baru terlihat dari Pemprov DKI Jakarta adalah gebrakan ASN untuk ASN DKI ya, yang pada hari Rabu wajib menggunakan transportasi umum. Sebuah upaya yang bagus, Roda TPM sangat menghargai ini. Kalau tidak dipaksa, kapan lagi? Kalau tidak diberi contoh oleh pimpinannya, tidak akan pernah ada itu migrasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, terutama bagi para birokrat atau ASN Jakarta. EV charging station di Plaza Bang Indek. Jadi sebenarnya untuk kendaraan listrik sudah banyak tersedia nih teman-teman, dari berbagai penyedia properti sudah menyediakan ya. Dan momentum untuk teman-teman yang memang punya budget lebih untuk migrasi ke kendaraan listrik ya. Atau tidak, kalaupun tidak, ya tentu saja migrasi ke transportasi publik. Nah itu teman-teman harapan dari Roda TPM ya, dalam konteks mengurangi kemacetan. Nah ini luar biasa nih, sudah di atas jam 10 lewat ya, setengah 11. Namun kendaraan pribadi masih sesak dan kemacetan masih terus terjadi. Sebuah konsekuensi ya, bila mana teman-teman masih suka dengan kendaraan pribadi, terutama dalam menuju dan kembali ke tempat kerja. Kembali dari tempat kerja ya teman-teman. Mungkin kendaraan operasional boleh-boleh saja ya teman-teman, hilir mudik di jam-jam setelah jam sibuk ya. Kendaraan operasional misalkan marketing atau kurir ya tentu saja agak sulit ya. Pasti mereka membutuhkan kendaraan sejenis seperti ini ya, minibus yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan. Nah, pengalaman Roda TPM dalam muter-muter kota Jakarta sewaktu menjadi marketing di korporasi ya teman-teman. Marketing korporasi menggunakan kendaraan operasional dari kantor ya teman-teman. Dalam menuju ke tempat di Jakarta mampu dalam sehari cuma 3 teman-teman. Itu pun kalau area covernya adalah satu arah, misalkan ke Jakarta Selatan. Nah, Roda TPM bertemu dengan berbagai klien ya. Nah, itu pun 3 tempat itu sudah sangat istimewa teman-teman. Kalaupun kita efisien ya, makan waktunya dikurangi gitu ya, jam makan. Jadi selebihnya habis di perjalanan nih teman-teman. Jadi Roda TPM ceritakan sedikit mengenai pengalaman Roda TPM keliling-keliling Jakarta menggunakan kendaraan operasional dari kantor. Itu kita tidak boleh berlawanan arah untuk menuju ke 3 tempat tersebut. Kalau ke selatan ya ke selatan, kalau ke timur ya ke timur ya teman-teman, ataupun kalau ke barat ya ke barat. Jangan berlawanan arah. Kalau tidak, 3 tempat tersebut tidak akan tercapai. Ya semoga ke depan jadi yang jalan-jalan di luar jam kerja, di luar jam berangkat adalah kendaraan operasional saja. Tidak ada kendaraan pribadi yang seliweran sehingga menyebabkan kemacetan lagi ya teman-teman. Pukul 10.30 teman-teman. Suasana di Jalan MH Tamrin masih terlihat ramai ya teman-teman, dari utara ke selatan.
di samping proyek MRT fase 2. Ada BW4 nih teman-teman, Transjakarta, bis wisata ya, gratis, masih beroperasi. Namun sudah lumayan tua nih armadanya. Harus segera direvitalisasi lagi ya teman-teman. Armada BW4 bis wisata yang kalau tidak salah sampai ke Bundaran Senayan ya. Namun kalau lihat dari umurnya sepertinya sudah mungkin 10 tahun ya. Adalah kalau tidak salah teman-teman ya, 10 tahun. Sudah cukup berumur juga.